Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana kabar jenengan? Baik. Alhamdulillah baik, Pres. Jenengan Siap, gimana? siap. Alhamdulillah juga baik. Mantap. Suara jelas nih ya, Pak. Aman, suara aman. Kita kenalan dulu lah biar audien juga tahu ini sebagai senior saya juga jenengan. Aduh, belum panas ini dipanggil senior. Saya jadi junior jenengan aja lah. Aktivis kampus sebagai presiden mahasiswa juga ya jenengan. Dari kampus mana nih, Pak? Kalau dulu waktu aku menjabat seperti yang jenengan sampaikan itu masih Stainu Temanggung. Namun saat ini sejak bulan Maret ini udah berubah jadi Inisnu Temanggung. Gitu, Pres. Siap. Mantap jiwa ya. Sudah terakreditasi sebagai institut ya ini ya. Alhamdulillah udah ada peningkatan lah. Grade-nya udah naik jiwa. nih. Siap. Tidak jenengan sebagai aktivis pramuka nih ya. Kalau dikatakan aktivis itu berat banget lah. Karena kan terkadang sesuatu hal yang menjadi kendala itu kan tidak semuanya bisa kita selesaikan ya. Jadi kita berpikirnya relawan aja. Ketika relawan kan ya kita lihat situasi. Ini kita bahas ya pada malam ini sebagai aktivis pramuka. Tapi masuk ya ke Dewan Kerja Cabang jenengan sebagai struktural masuk ya? Dulu, Pres. Dulu masuk. Itu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Dan 2020 awal ini langsung purna ya. Bahasanya kalau di pramuka itu purna. Iya, benar. Purna cabang berarti DKC cabang. Alhamdulillah. Berarti Pandega sudah nih ya. Ini udah lepas. Ini terlalu dalam ini. Saya masih Laksana Abadi. Aduh. Terakhir kali saya ikut pelantikan di Laksana itu. Terakhir. Ya lumayan Laksana. Oke, siap. Sebagai Purna DKC Temanggung berarti ini ya. Iya, benar. Siap. Juga sebagai presiden mahasiswa apa ya? 1920 ya. Kan kita seangkatan ya. Iya, kita seangkatan, Pres. Berarti double purna ini atau purna DKC dan juga demisioner Dema Staisnu. Ya, setelah purna di DKC langsung bulan Juni kalau nggak salah. Bulan Agustus menyusul demisioner. Kita mencoba membahas karena memang momennya di Agustusan ya. Oke. Ada dua agenda besar sih sebenarnya untuk pemuda ya. Yang pertama mungkin karena aktivis pramuka lah, bisa dikatakan mungkin partisipan dari gerakan pramuka dan juga kader agent of change kayak gitu kan. Ini ada dua pokok yang saling berkaitan kan. 14 Agustus itu ditetapkan sebagai Hari Pramuka Indonesia dan juga nanti kita 3 hari setelahnya ketemu 17 Agustus. Ini kalau pramuka itu kan kayak orang muda yang harus berkarya kan gitu. Betul. Nah, di tanggal 17-nya kalau nggak ada pemuda, wasilahnya kan ini berbicara wasilah ya Pak ya. Tidak ada pemuda, bahwa Indonesia mungkin aja bisa tidak merdeka pada tanggal 17. Kan sejarahnya gitu Pak. Pak Soekarno itu kan didesak sama golongan pemuda ya. Untuk segera memproklamasikan Indonesia saat itu ketika Jepang sudah menyerah tanpa syarat pada sekutu kayak gitu kan. Artinya kita bisa proklamasi itu juga ada peran pemuda. Bagaimana refleksi kode etik gerakan pramuka terhadap the real hidup kita saat ini. Apa Pak pandangan jenengan terkait kode etik pramuka sebagai refleksi hidup? Monggo Pak. Oke, siap. Terima kasih, Pres, pertanyaannya. Jadi terkait dengan refleksi hari ini tentang kode etik ya. Namun sebelum itu kita perlu pahami dulu bahwa kode etik pramuka itu ada dua ya, yaitu Trisatya dan Dasa Dharma.
itu bagi golongan penggalan ke atas. Namun kalau untuk siaga kan hanya dua juga, namun beda nama, yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Nah, Iya, ketika kita ngomong masalah Trisatya dan Dasa Dharma, tentunya refleksi hari ini itu masih sangat relevan sekali untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi ketika kita bahas dari Trisatya dulu ya, Guys ya. Iya, siap. Oke. Di situ kan ada 6 kewajiban seorang manusia itu pertama terhadap Tuhannya, gitu. 6 kewajiban yang terkandung dalam Trisatya. Yang pertama itu bertanggung jawab terhadap Tuhannya. Nah, ini menyangkut religius seseorang itu terhadap keyakinan masing-masing. Mereka meyakini diri mereka, karena di Indonesia ini kan sangat jelas ya, hari ini agama yang diakui kan ada 6 gitu. Nah, minimal kan, bukan minimal ya, harus pilih salah satu untuk dari ke-6 agama itu. Nah, kaitannya itu kan juga kita harus bertanggung jawab ketika kita sudah berkomitmen atau memilih sebuah keyakinan, ya kita harus bertanggung jawab terhadap keyakinan kita masing-masing itu. Nah, apalagi kita sendiri selaku orang Islam kan percaya ya adanya Tuhan, percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai insan manusia yang memiliki karakter yang luhur, ya kita harus yakin dan kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita gitu. Refleksi hari ini pun itu harus kita kembangkan. Salah satunya moderasi beragama itu juga tidak terlepas dari agama juga kan. Bagaimana Kanjeng Nabi itu menyebarkan agama Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin. Gitu. Bukan harus ini loh agama Islam itu harus gini-gini, enggak. Tapi kita harus bisa mengayomi seluruh orang yang ada di dunia ini, seluruh makhluk, bahkan ya bukan orang. Nah, refleksinya kan seperti itu bagi diri kita. Saat ini pun juga masih relevan yang kita terapkan hal seperti itu. Gitu. Itu untuk yang pertama, Pres. Itu untuk apa? Tanggung jawab yang harus dilakukan seorang pramuka itu yang pertama terhadap Tuhannya. Kemudian setelah Tuhan, tanggung jawab kita itu adalah kepada negara. Bagaimana kita akan hidup tanpa sebuah negara? Nah, saya dulu teringat ini pengalaman waktu dulu di Semarang. Waktu dulu di Semarang itu terkait dengan perlindungan anak. Nah, salah satu hak anak kan itu mendapat identitas. Gitu. Nah, bagaimana seorang anak itu mendapatkan identitas kan kita harus tahu tempat tinggalnya di mana. Dan untuk mengurusi administrasinya kan kita butuh sebuah negara juga. Bagaimana kita mendapatkan identitas jika kita tidak punya sebuah negara. Nah, sehingga kewajiban kita itu juga harus mentaati aturan-aturan negara. Gitu. Nah, hak kita dapat, kita juga harus memberikan kewajiban atau hak kita kepada negara. Apalagi terkait dengan nasionalisme, kepemudaan ini. Benar-benar. Pramuka itu kan dulu sebagai benteng atau lapis duanya untuk mempertahankan bukan mempertahankan tapi memperjuangkan kemerdekaan kita. Itu tanggung jawab kita, dan juga sebagai tanggung jawab kepada negara kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan. Itu contoh kecilnya seperti itu sih, Pres, dan masih banyak lagi sebenarnya untuk merefleksi hari ini. Yang ketiga selanjutnya adalah terhadap Pancasila. Jelas dasar negara kita itu adalah Pancasila. Kita hidup di negara ya kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di negara. Itu. Nah, kalau dalam pandangan agama kita, selain kita mengikuti para ulama, kita kan juga mengikuti para umarok. Nah, salah satunya kan untuk hasil dari buah pemikiran para umarok kita kan yaitu Pancasila itu sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Itu kan saling keterkaitan dari religius sampai ke negara, bahkan sampai ke Pancasila, karena dasar negara kita kan adalah Pancasila. Sehingga kita wajib melaksanakan itu.
Bahkan di Pancasila sendiri pun juga nomor 1 itu pasti ya Ketuhanan yang Maha Esa, benar. dan itu saling terkait.